Sejarah di Timur Tengah selalu bergerak dalam lingkaran api. Serangan dibalas serangan, retorika dibalas retorika. Tapi kali ini, ancamannya terdengar berbeda. Iran menyatakan bahwa mereka telah menyiapkan rudal generasi baru. Rudal yang disebut lebih cepat, lebih pintar, dan lebih mematikan. Pesan yang sederhana namun menegangkan. Jika Israel menyerang lagi, Teheran akan menanggapi dengan kekuatan baru. Dunia menahan napas. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari babak perang besar berikutnya? Iran memperkenalkan Qasem Basir, rudal balistik jarak menengah dengan jangkauan sekitar 1.200 km, didesain dengan teknologi stealth berbahan komposit karbon, guidance berbasis elektrooptik thermal, dan kemampuan manuver di fase terminal. Klaimnya, mampu menembus pertahanan udara tercanggih dunia, dari Iron Dome Israel hingga Patriot dan THAAD milik Amerika Serikat. Pengumuman ini muncul hanya beberapa minggu setelah perang singkat 12 hari, di mana ratusan rudal Iran dan kelompok proksinya diluncurkan ke arah Israel. Mayoritas berhasil dicegat, tetapi beberapa lolos dan menghantam sasaran strategis. Dari perspektif Iran, itu cukup untuk membuktikan bahwa pertahanan Israel tidaklah sempurna dan bahwa ada celah yang bisa dieksploitasi. Qasem Basir disebut mampu mencapai kecepatan terminal Mach 5 hingga Mach 11. Guidance sistem berbasis kamera thermal memungkinkan rudal mengenali target dari tanda panas, sehingga tidak bergantung pada GPS yang rawan jamming. Iran menyebut akurasinya bisa mencapai hitungan meter, sesuatu yang bila terbukti benar akan mengubah keseimbangan militer di kawasan. Namun, analis intelijen Barat tetap skeptis. Banyak klaim Iran sebelumnya terbukti dilebih-lebihkan. Dan seringkali ada perbedaan antara uji coba di lapangan dengan efektivitas tempur sesungguhnya. Tetapi, ancaman ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Fakta bahwa Iran terus mengembangkan generasi rudal dari Haj Qasem, Khaybar Shekan, Khorramshahr, hingga Fattah 2 hipersonik menunjukkan konsistensi investasi strategis mereka. Sumber intelijen Israel bahkan menduga ada keterlibatan teknis dari Cina dalam membantu rekonstruksi infrastruktur rudal Iran setelah dihantam serangan udara. Jika benar, ini menandakan bahwa konflik Iran-Israel bukan hanya duel regional, melainkan bagian dari kompetisi global yang lebih besar. Reaksi internasional terhadap ancaman Iran ini terbelah. Prancis dan Jerman menyatakan Israel punya hak membela diri, tapi menyerukan penahanan diri agar perang tidak meluas. Cina mengecam serangan Israel dan menuduh Barat menyalakan api konflik. Rusia menawarkan diri sebagai mediator, sambil memperingatkan bahaya eskalasi yang bisa menjerat seluruh kawasan. Amerika Serikat dan sekutunya memberi dukungan penuh pada Israel, namun juga khawatir jika perang terbuka pecah, kepentingan mereka di Teluk bisa jadi sasaran balasan Iran. Negara-negara selatan global seperti Brasil, Indonesia, dan Mesir menyuarakan keprihatinan bahwa konflik ini berpotensi menjerumuskan kawasan dalam spiral kekacauan baru. Di sidang PBB, kata-kata seperti restraint, de-escalation, dan dialog kembali menggema. Namun di lapangan, yang terdengar hanyalah siren, dentuman ledakan, dan ketakutan warga sipil. Mengapa rudal ini penting? Karena perang bukan hanya soal menghancurkan musuh, tetapi soal citra dan pesan politik. Bagi Iran, rudal baru ini adalah bukti bahwa meski dikepung sanksi, mereka tetap mampu melawan. Pesannya ke rakyat Iran, negara masih kuat dan siap bertahan. Pesannya ke musuh, jangan coba-coba menyerang lagi. Bagi Israel, ancaman ini justru memperkuat argumen bahwa dominasi udara dan serangan preventif harus dipertahankan. Jika mereka menunggu Iran meluncurkan rudal-rudal baru, taruhannya bisa menjadi bencana. Bagi kekuatan besar dunia, konflik ini menjadi panggung tarik ulur pengaruh. Amerika Serikat tentu ingin menjaga Israel tetap unggul. Rusia dan China ingin menunjukkan bahwa mereka bisa menjadi penyeimbang. Singkatnya, rudal ini bukan hanya senjata, melainkan simbol perebutan pengaruh global dan pertarungan narasi. Sekarang, pertanyaan pentingnya, apakah ancaman rudal baru Iran ini benar-benar nyata atau sekadar gertakan belaka? Dari sisi kapabilitas teknis, Iran sudah lama terbukti mampu. Mereka memiliki portofolio rudal balistik,
dari Haj Qasem, Khorramshahr, hingga Fatah, dan beberapa sudah digunakan dalam konflik nyata, termasuk serangan ke pangkalan militer Amerika di Irak tahun 2020. Qasem Basir yang baru diumumkan jelas bukan fiksi. Ia adalah kelanjutan dari program rudal yang konsisten mereka kembangkan. Tapi di sisi lain, ada keraguan besar. Iran mengklaim rudal ini mampu menembus Iron Dome, Patriot, bahkan Thaad, dengan akurasi sampai hitungan meter. Klaim yang terdengar menggetarkan, tapi intelijen barat menilai kemampuan itu kemungkinan dilebih-lebihkan. Hingga saat ini, belum ada bukti bahwa rudal itu benar-benar diuji dalam kondisi perang sesungguhnya. Lalu kita masuk ke dimensi politik. Di satu sisi, ancaman ini adalah bentuk nyata dari strategi deterensi. Pesan ke Israel agar jangan sekali-kali mencoba serangan baru. Tapi di sisi lain, ia juga berfungsi sebagai propaganda untuk konsumsi domestik. Setelah serangan 12 hari yang meluluh lantakan infrastruktur mereka, Teheran butuh menunjukkan pada rakyatnya bahwa Iran masih kuat, masih bisa membalas, dan tidak gentar menghadapi tekanan Barat. Israel dan Amerika tentu memperlakukan ancaman ini dengan serius. Sistem pertahanan ditingkatkan, opsi serangan preemptif disiapkan. Namun di balik semua itu, kita tahu, jika Iran benar-benar menekan tombol peluncuran rudal baru ini, konsekuensinya bisa berlipat ganda. Eskalasi bisa berubah menjadi perang regional dengan keterlibatan langsung sekutu Barat. Dan risiko sebesar itu justru membuat ancaman ini lebih berfungsi sebagai pesan politik ketimbang rencana operasi langsung. Dengan kata lain, ancaman ini adalah paradoks. Ia nyata dari sisi kapabilitas, rudalnya ada, teknologinya berkembang. Tapi ia juga gertakan dari sisi niat, karena lebih dimaksudkan sebagai alat tekanan dan sinyal politik. Inilah wajah geopolitik Timur Tengah, di mana sebuah rudal bukan hanya baja dan bahan bakar, melainkan juga bahasa diplomasi, simbol keberanian, sekaligus teater politik yang ditujukan untuk kawan dan lawan. Apa yang bisa terjadi jika Iran benar-benar menggunakan rudal baru ini? Pertama, Israel kemungkinan akan melancarkan serangan preemptif, menghancurkan situs rudal Iran sebelum digunakan. Kedua, jika basis militer Amerika di Teluk menjadi target, Washington hampir pasti masuk lebih jauh ke medan perang. Ketiga, konflik bisa melebar ke Lebanon dan Suriah, dengan Hizbullah dan milisi pro-Iran membuka front baru dari utara. Dan keempat, krisis energi global tak bisa dihindari jika Iran menutup atau mengganggu Selat Hormuz. Separuh suplai minyak dunia melewati jalur vital ini. Harga energi bisa melambung, pasar global terguncang, dan dampaknya dirasakan hingga ke dapur masyarakat di belahan dunia lain. Konflik yang bermula dari serangan balasan bisa berubah menjadi perang regional dengan efek domino ke ekonomi global, memicu resesi, dan memperburuk instabilitas politik di negara-negara rapuh. Sejarah mengajarkan bahwa perang rudal selalu lebih dekat daripada yang dibayangkan. Tahun 1991, rudal Scud Irak menghantam Tel Aviv dan mengubah psikologi masyarakat Israel. Tahun 2006, Hizbullah menembakkan ribuan roket ke Israel, menandai lahirnya era baru konflik asimetris. Kini, 2025, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka bisa melampaui semua itu dengan teknologi hipersonik. Apakah ini akan menjadi titik balik baru? Atau sekadar babak lain dalam siklus kekerasan yang tak kunjung berhenti? Rudal bukan hanya baja dan bahan bakar. Ia adalah bahasa politik, cara negara menegaskan eksistensi. Iran menegaskan dirinya sebagai kekuatan yang tak bisa dipaksa tunduk. Israel menegaskan dirinya sebagai bangsa yang tak boleh hilang dari peta. Dan dunia hanya bisa berharap agar api ini tidak membakar lebih luas. Namun di kawasan ini, satu hal selalu pasti, dunia tidak pernah benar-benar tenang.